Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya bagaimana nih kabar pelajar semua yang menonton video ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik drama. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan mengulang sedikit pembelajaran yang telah lalu, yaitu tentang drama. Apa itu drama? Jadi drama itu adalah tindakan atau tingkah laku yang dituliskan, yang kemudian dipentaskan. Nah, itu drama. Kemudian untuk lebih jelasnya, apa saja sih unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, dimulai dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, sehingga drama itu menjadi sebuah penampilan atau pementasan yang sempurna. Nah, kita masuk ke dalam materi. Unsur intrinsik drama atau unsur pembangun dari dalam. Nah, itu ada beberapa unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema. Nah, tema itu menjadi dasar sebuah pementasan. Bagaimana sebuah tema ini menjadi dasar sebuah pementasan? Biasanya ketika orang akan menonton sebuah pementasan, melihat ini tuh temanya itu tentang apa sih? Tentang percintaan kah? Atau tentang kekuasaan kah? Nah, kan seperti itu. Agar nanti ketika sedang menonton pentas drama, itu sudah jelas kemana alur yang akan dibawa. Nah, di sini juga dijelaskan membantu penonton memahami sajian pementasan. Jadi tema di sini membantu penonton untuk menikmati jalannya pementasan karena sudah tahu tema apa yang akan dibawakan. Kemudian yang kedua ada plot. Plot atau alur, atau juga rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Nah, plot di sini adalah alur atau rangkaian cerita yang disajikan dalam drama dari awal sampai akhir. Nah, dari mulai pengenalan, kemudian konflik, sampai ada penyelesaian. Nah, itu yang disebut dengan plot atau alur. Plot juga menentukan menariknya pementasan. Jadi plot ini menentukan menariknya itu pementasan seperti apa. Jalan pementasan ini akan seperti apa. Kemudian apa yang akan didapatkan oleh penonton dari jalannya pementasan tersebut, dari alur pementasan tersebut. Apakah setiap alurnya itu akan biasa-biasa saja atau setiap alurnya itu akan menarik? Nah, ini yang akan menentukan bagaimana drama itu menjadi sebuah pementasan yang sangat baik. Kemudian yang ketiga ada tokoh. Tokoh ini yaitu pelaku yang biasanya disebutkan seperti namanya, usianya, jenis kelaminnya, tipenya itu seperti apa, fisiknya, dan juga keadaannya. Berdasarkan sifat, nah ini ada dalam tokoh itu dibagi menjadi dua ya. Ada berdasarkan sifat, ada juga berdasarkan peran. Nah, di sini berdasarkan sifat, yang pertama ada tokoh protagonis atau yang mendukung jalannya cerita. Nah, tokoh protagonis atau biasa kita sebut dengan tokoh yang baik ya. Kemudian yang kedua itu ada antagonis atau penentang cerita. Ketika protagonis sedang menginginkan suasana seperti ini dalam cerita, tiba-tiba datang tokoh antagonis yang menghancurkan jalannya cerita, yang menghancurkan suasana pada saat itu. Kemudian yang ketiga ada tritagonis. Nah, tritagonis ini sebagai pembantu. Tapi pembantu di sini bukan pemeran tambahan ya. Pembantu di sini bukan pelengkap. Tapi tritagonis ini sebagai pembantu, baik pembantu tokoh antagonis ataupun tokoh protagonis. Kemudian ada berdasarkan peran. Nah, berdasarkan peran ini dibagi ke dalam tiga juga. Yang pertama, tokoh sentral atau tokoh yang selalu ada di dalam setiap adegannya. Nah, ini tokoh sentral.
yang akan menentukan bagaimana jalannya cerita. Nah, itu tokoh sentral. Kemudian yang kedua ada tokoh utama. Nah, tokoh utama ini akan membantu tokoh sentral untuk menyempurnakan jalannya cerita. Ya, jadi nanti tokoh sentral ini selalu ada, tapi ada juga tokoh utama yang akan membantu si tokoh sentral ini untuk menyempurnakan cerita dalam sebuah drama. Dan yang ketiga ada tokoh pembantu. Nah, kalau tokoh pembantu di sini adalah pelengkap, seperti misalnya ada satu tokoh sentral, kemudian ada dua tokoh utama, dan sisanya itu ada pelengkap. Contoh misalnya dalam cerita disebutkan tokoh sentral dan tokoh utama bertemu di dalam sebuah pesta. Tentunya dalam sebuah pesta tidak hanya 2 atau 3 orang, pastinya ada di sana banyak orang ya. Nah, itu nanti tokoh pelengkap berada di sana sebagai orang yang mungkin tidak disebutkan nama, jabatan atau ciri fisiknya dalam pementasan drama. Kemudian yang keempat ada penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan itu adalah watak dan perilaku yang menonjol dalam tokohnya atau pada si tokohnya ini, sifat si tokohnya. Kemudian digambarkan melalui dialog, ekspresi, dan tingkah laku. Penokohan ini biasanya digambarkan dalam dialog, bagaimana ekspresi si tokoh itu, bagaimana kemudian tingkah laku si tokoh itu nanti digambarkan dalam dialog. Adapun penokohan ini biasanya meliputi seperti emosional, kemudian sifat dari si tokohnya itu bagaimana gitu kan. Nah, itu disebut dengan penokohan. Nah, ada tiga dimensi penokohan. Yang pertama yaitu keadaan fisik. Keadaan fisik nanti disebutkan, misalnya contoh tokoh utama ini fisiknya tinggi, besar, namun misalnya memiliki cacat di tangan atau fisik yang lainnya. Nah, itu nanti disebutkan bagaimana fisik si tokoh ini. Kemudian yang kedua ada keadaan psikis. Bagaimana keadaan si tokoh ini, apakah temperamental, emosional, atau mungkin misalnya psikisnya itu berubah dari di awal dan di akhirnya, misalnya di awalnya sehat-sehat saja, kemudian karena ada masalah di akhirnya menjadi gila. Nah, itu disebutkan si tokoh ini mengalami psikisnya seperti apa dalam sebuah drama. Kemudian yang ketiga, keadaan sosiologi. Keadaan sosiologi di sini menentukan seperti si tokoh ini jabatannya apa dalam pentas tersebut, kemudian sosialnya seperti apa, apakah dia baik atau tidak terhadap orang, apakah dia suka tolong menolong, suka membantu terhadap orang. Nah, itu merupakan keadaan dari sosiologi tokoh dalam penokohan. Kemudian yang kelima ada setting atau latar ya. Nah, di sini kapan, di mana, suasana. Maksudnya itu si settingnya ini tempatnya itu waktunya itu kapan, siang kah, pagi kah, malam kah, kemudian di mana tempatnya itu, mungkin di rumah, bisa jadi di teras rumah atau di taman. Kemudian juga ada suasananya seperti apa, pada saat itu menyedihkan, menyenangkan, atau seperti apa. Dan kemudian biasanya dalam setting atau latar ini ada properti pendukung. Misalnya di sebuah taman. Nah, tentunya di setiap taman yang kita ketahui itu biasanya kan ada kursi atau ada bangku, ada meja, kemudian ada pohon. Nah, biasanya taman kan seperti itu. Nah, itu properti seperti itu harus disiapkan dalam pementasan drama untuk agar si setting dan latarnya itu lebih jelas. Jadi si penontonnya bisa dapat menikmati drama yang disajikan. Kemudian dialog itu adalah percakapan dua orang ya. Dalam drama itu pasti ada percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya.
Juga dalam drama biasanya ada beberapa monolog yang disajikan, misalnya dari tokoh utama atau tokoh sentral. Itu biasanya ada beberapa monolog yang disajikan dalam drama sebagai pelengkap agar pementasan drama itu tidak terkesan membosankan. Penjelasan jalannya cerita. Jadi dialog ini juga sebagai penjelasan jalannya cerita. Misalnya di waktu ini ceritanya seperti apa, melalui dialognya seperti apa. Kemudian dalam suasana seperti ini dialognya juga seperti apa, menceritakan apa. Nah, itu akan mengatur jalannya cerita sehingga drama itu menjadi lebih asik. Yang ketujuh, ada konflik. Nah, pastinya dalam sebuah cerita tidak lengkap kalau tidak ada konflik. Nah, di sini disebutkan konflik di dalamnya seperti apa, awal munculnya konflik, kemudian konflik klimaks itu seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa. Nah, konflik ini dibagi menjadi dua. Ada konflik internal, ada konflik eksternal. Nah, adapun konflik internal ini yaitu konflik dengan dirinya sendiri. Si tokoh ini memiliki masalah dengan psikologinya sendiri. Kemudian konflik eksternal yaitu antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Jadi antara si tokoh sentral misalnya dengan tokoh utama memiliki permasalahan dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir ada amanat. Tentunya ini sangat penting dalam sebuah cerita, yaitu adanya amanat. Jadi bagaimana si penonton bisa menangkap amanat atau pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut, sehingga cerita menjadi tidak hanya cerita kosong tanpa adanya pelajaran, tetapi di dalamnya itu bisa didapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat mendidik bagi penontonnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pelajar yang menonton video ini mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan, dan juga mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat tetap mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Setelah materi ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik dari drama itu sendiri. Bagaimana sih unsur ekstrinsiknya sehingga drama ini dapat sempurna dalam pementasannya, dapat lebih baik dalam pementasannya. Nah, nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.